Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Baik, pagi hari ini kita masuk dalam episode 13 September. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur, dan kita pastikan satu tahun ini kita kelar membaca Alkitab, dan tahun berikutnya kita ulangi lagi, dan senantiasa kita hidup di dalam perenungan firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan senang kita, mari berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh membaca Alkitab kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, ciptaan baru. Ciptaan baru. Saya baca dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ayat sebelumnya mengatakan di ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan baru artinya tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia. Melainkan untuk hidup membangun berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Kristus. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah gambaran dari manusia yang berdosa, manusia lama yang jauh dari kebenaran Tuhan. Kecenderungan hatinya semata-mata membuahkan kejahatan. Mazmur mengatakan, Mazmur 51 ayat yang ke-5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Manusia lama ini bahkan sebelum lahir masih di kandungan ibu. Dikatakan di sini, saudara, bahwa sudah dikandung di dalam dosa. Jadi manusia lama ini tidak mencari Tuhan, hidup terpisah dari Allah. Inilah gambaran dari manusia lama. Tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita yang sudah dibaptis di dalam Kristus, manusia lama kita telah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus, demikian kita telah hidup dalam hidup yang baru. Manusia lama Paulus dulu dikenal sebagai orang yang kejam. Paulus membantai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bahkan Paulus menjadi penginjil. Bahkan sering mengancam nyawanya karena pemberitaan Injil. Tetapi Paulus tidak menghiraukan itu. Inilah gambaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus ini, menjadi ciptaan yang baru.
Setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup untuk melayani Tuhan, membawa hidupnya untuk memuliakan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Amin, saudara. Inilah ciptaan yang baru, hidup dalam pertobatan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masa lalu kita telah ditanggungkan kepada Kristus di kayu salib. Kini kita melangkah dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Hidup yang sudah lepas dari keterikatan akan dosa. Hidup yang sudah lepas dari keterikatan akan dosa. Dulu hidup saya terikat dengan dosa judi. Saya punya teman-teman, kami punya kelompok yang suka ketemu bermain judi. Jadi saya terikat dengan roh itu. Ketika saya sudah dibaptis, saya sudah menerima Yesus. Tetap ketika saya bertemu dengan orang-orang lama saya itu, saya masih ternyata, saudara, belum lepas dari ikatan itu. Jadi ternyata, saudara, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita pun harus terpisah. Kita harus hidup dalam komunitas yang baru, yaitu komunitas yang beribadah kepada Tuhan, komunitas yang mencari Tuhan. Sehingga di sana kita boleh saling meneguhkan, saling menguatkan. Ternyata, saudara, ketika kita pun sudah lahir baru, sudah menjadi ciptaan yang baru, sudah hidup menerima Kristus, tetapi ketika kita belum terpisah dari orang-orang lama kita yang hidup di dalam dosa, tetap juga kita terbawa, saudara. Jadi mari, saudara, sampai kita boleh dewasa di dalam Tuhan. Yohanes 3 yang ketiga dikatakan, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ciptaan yang baru ini datangnya dari Allah. Allah telah melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah melalui kehadiran Kristus di dunia. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita menjadi ciptaan yang baru, yaitu hidup di dalam pertobatan, hidup dalam persekutuan dengan orang-orang yang saling mendukung di dalam Tuhan, yang membuat kita boleh bertumbuh makin dewasa mengenal Tuhan. Ciptaan yang baru adalah tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang sudah hidup dalam ciptaan yang baru. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini, bahwa kami yang hidup di dalam Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru, dan biarlah firman-Mu memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.